Nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu. Selamat siang anak-anak Bapak semua. Siang, Lause. Namo Buddhaya Soti Hontu. Siang, Lause. Namo Buddhaya Soti Hontu, Lause. Apa kabar semuanya? Baik, Lause. Baik, Lause. Sehat semuanya? Sehat, Lause. Ya, puji Sehat, Lause. Buddha. Ya, puji Buddha. Kita presensi terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai pendidikan kita hari ini. Laura? Hadir, Sir. Sinjeri? Sinjeri? Hadir, Lause. Ya. Leni? Hadir, Sir. Yeni? Hadir, Lause. Vanessa? Oh, Vanessa hadir ya. Hadir, Lause. Ya. Justin? Hadir, Lause. Anthony? Sebelumnya, marilah kita awali dengan memberikan penghormatan tertinggi, apresiasi tertinggi kepada Iratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh sahabat kalian Stephanie. Kepada Stephanie, Lause persilakan ya. Teman-teman sedharma, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama. Memberikan penghormatan tertinggi kepada Triratna dengan merapatkan kedatangan di depan dada dan membacakan parita nama Karapata. Araham sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagavantam Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabisata bantu sekitata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Satu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Stephanie yang sudah memimpin doa pembukaan pendidikan agama Buddha. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan konsentrasi belajar dengan melakukan duduk hening. Terlebih dahulu. Duduk hening, dimulai. Pejamkan mata. Persiapan hening. Duduklah dalam sikap meditasi. Pastikan punggung cukup tegak lurus tanpa memaksakan diri. Leher dan kepala tegak, tidak mendongak atau menunduk. Rasakan tubuh Anda benar-benar rileks, santai, dan nyaman. Arahkan perhatian pada pernafasan. Biarkan pernafasan wajar dan alami. Duduk hening. Ya, udah segar ya semua ya. SMA Teladan. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, berkarakter. Ya, anak-anak. Sebelum kita membahas materi hari ini, Lause mau bertanya, apakah masih ada yang ingat apa materi minggu lalu kita? Baik, itulah sila dalam pengertian agama Buddha. 2 jempol untuk Laura. Ya, betul. Kemudian, kenapa seseorang perlu memiliki sila, mempraktikkan sila di dalam kehidupannya? Fungsi sila itu dalam kehidupan kita itu sebagai apa? Siapa yang bisa? Fungsinya untuk menghancurkan perilaku yang tidak baik dan mempertahankan serta mengembangkan perilaku yang baik. Ya, jempol lagi untuk Vanessa. Benar sekali apa yang dikatakan Vanessa ya. Nah, 2 jempol. Jadi seseorang yang memiliki sila. Jadi kalau umat Buddha yang memiliki sila, umat Buddha yang mempraktekkan sila di dalam kehidupan dia, maka orang tersebut tentunya tidak akan merusak lingkungan. Orang tersebut pastinya akan menjaga pelestarian lingkungan. Inilah fungsi sila di dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan membahas materi tentang peranan agama Buddha
dalam menjaga pelestarian lingkungan. Nah, lalu apa tujuannya? Pelestarian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari didasari perilaku peduli dalam menganalisis dan mengemukakan manfaat peranan agama Buddha terkait pelestarian lingkungan, serta mampu mendesain peta konsep dan menyajikan peranan agama Buddha dalam pelestarian lingkungan dengan benar sesuai ajaran Buddha. Ya. Nah, lalu sekarang Lause kan sebelumnya kan sudah ada mengirim tentang materi tentang Engage Buddhism yang dipelopori oleh Biku Thich Nhat Hanh. Dari materi tersebut, siapa yang telah menyimpulkan nilai-nilai apa yang bisa kita terapkan atau bisa kita ambil manfaatnya di dalam kehidupan kita tentang materi Engage Buddhism ini? Siapa yang mampu menyimpulkan? Dari 14 itu apa yang nilai yang Engage Buddhism, apa yang bisa ambil nilainya? Yaitu kita diminta untuk menjaga lingkungan. Kita diminta untuk apa? Peduli terhadap lingkungan. Jadi di sana ada nilai-nilainya, yaitu kita tidak boleh merusak lingkungan. Kita harus punya kepedulian kepada lingkungan, karena Biku Thich Nhat Hanh ini tahu, seperti sabda Sang Buddha, pada saat kita merusak lingkungan, maka kita juga akan mengalami kehancuran. Ya. Oke, baiklah, Lause akan sajikan. Ya. Oke. Namo Buddhaya, Soti Hotu. Semoga anak-anak Bapak semua dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Buddha hari ini dari awal hingga selesai dengan baik, dengan konsentrasi, sehingga mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini membawa manfaat bagi kalian maupun bagi makhluk lainnya. Anak-anak Bapak semuanya, minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang sila. Sila yaitu moralitas, etika, perilaku, watak, kebiasaan, karakter yang mencakup semua sifat-sifat yang baik dalam agama Buddha. Seorang umat Buddha yang memiliki sila yang baik pastinya akan menjaga pelestarian lingkungan. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang peranan agama Buddha dalam pelestarian lingkungan. Untuk memahami lingkungan, tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu oikos, yang artinya
rumah, atau tempat hidup. Dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara harfiah ekologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang organisme dan lingkungan tempat hidupnya. Kajian ekologi diantaranya hubungan-hubungan antara makhluk hidup dengan alam serta hubungan-hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pengertian ekologi secara atau menurut KBBI yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan kondisi alam sekitarnya atau lingkungannya. Sedangkan dalam agama Buddha, ekologi yaitu sebagai nama yaitu suatu kesatuan di mana bila suatu peristiwa terjadi di alam ini akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua fenomena yang terjadi di alam ini merupakan hubungan sebab akibat yang saling berkaitan. Hal ini dirumuskan dalam buku Paticcasamuppada yang bunyinya dengan adanya ini maka terjadilah itu. Dengan timbulnya ini maka timbullah itu. Dengan tidak adanya ini maka tidak adalah itu. Dengan terhentinya ini maka berhentilah. Uraian dari Paticcasamuppada ini menggambarkan kepada kita adanya hubungan sebab akibat. Manusia di dalam ekosistemnya harus bersikap bijaksana, seperti
sabda Sang Buddha bahwasanya apabila suatu bagian dari suatu sistem usaha maka akan memberikan pengaruh atau dampak kepada keseluruhan sistem. Rusaknya lingkungan akan mengakibatkan kehancuran manusia pada akhirnya. Buddha menyadari, Buddha mengetahui hal itu. Oleh karena itu, Buddha mengajarkan kepada kita untuk menjalankan sila. Salah satunya bagi upasaka dan upasika, yaitu mempraktekkan Pancasila, di mana pada butir pertama Pancasila mengajarkan kita untuk tidak melakukan pembunuhan secara tersirat, mengajarkan kita untuk tidak menyakiti makhluk lainnya. Ini adalah wujud nyata kita menghargai hewan. Buddha juga menetapkan peraturan atau winaya kepada para biku-bikuni untuk tidak merusak tumbuh-tumbuhan, untuk tidak merusak lingkungan. Ini adalah karena Buddha mengetahui bahwasanya manusia, hewan, dan tumbuhan saling mempengaruhi. Salah satu yang dapat kita lihat di mana Buddha menghargai lingkungan terdapat dalam Dhammapada 2 ayat 49 yang berbunyi, bagaikan seekor kumbang yang mengumpulkan madu dari bunga-bunga tanpa merusak warna maupun baunya. Demikian pula hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Buddha mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan. Buddha mengetahui apabila lingkungan kita rusak, akibatnya akan berpengaruh kepada kehancuran kita sendiri. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga, mengelola, melakukan manajemen ekosistem lingkungan dengan baik dan bijaksana. Seperti saya Dhammapada tersebut, di mana terjadi hubungan simbiosis mutualisme. Namun pada kenyataannya masih banyak manusia yang melakukan pengerusakan lingkungan. Seperti pada video yang akan Bapak tayangkan nantinya. Dari video tersebut, kalian amati, kalian rumuskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul seperti apa penyebab manusia melakukan pengerusakan lingkungan, apa akibat yang ditimbulkan dari pengerusakan lingkungan tersebut, dan bagaimana peran agama Buddha dalam pelestarian lingkungan. Lalu apa manfaat yang bisa kita peroleh dengan menjaga pelestarian lingkungan. Selanjutnya, Lausa akan sajikan gambar dan video yang Lausa bilang. Oke. Dari video ini dapat kalian lihat ya, sampah berserakan semua. Nah, ini di tengah-tengah kota, di dekat rumah penduduk, toko-toko penduduk. Nah, dari sini nanti, dari amati yang kalian gambar kalian amati ini ya kalian ini ya, tentu timbul pertanyaan, apa sebabnya masyarakat melakukan ini? Nah, dampaknya ada nggak bagi masyarakat sekitar sini? Ada nggak solusinya? Lalu bagaimana peran dalam agama Buddha mengatasi masalah ini? Ini kan menimbulkan masalah nggak? Tentu menimbulkan masalah ya. Lalu bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan ini nanti harusnya kalian rumuskan, lalu nanti kalian carilah ya informasi untuk menjawab hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian rumuskan.
Ini ada satu video lagi yang Lause mau kalian amati. Pencemaran lingkungan dapat diartikan segala jenis polusi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan satwa liar. Bahkan, pencemaran sering berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Ya, kita melihat ya, Pencemaran lingkungan ini sampah berserakan. kualitas lingkungan turun. Kali yang begitu besar. Banyak sekali sampah-sampah berserakan. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat di daerah sini belum ada kesadaran untuk menjaga kelestariannya. Jadi inilah bagaimana ya cara kita menyadarkan masyarakat seperti ini. Apakah mereka tidak tahu bahwa ini akan membawa dampak bagi diri mereka? Jenis bahan pencemar antara lain yang pertama, polutan kimiawi. Polutan kimiawi bagaimana kita sebagai umat Buddha menyadarkan pencemaran masyarakat gas karbon dioksida yang melakukan pengerusakan lingkungan ini. Karena apabila lingkungan kita rusak, maka tentunya akan mengakibatkan kehancuran bagi kehidupan kita sendiri. Padat atau gas yang menimbulkan pencemaran seperti botol plastik. Yang ketiga adalah polutan biologis. Polutan biologis adalah berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri. Polusi air adalah pencemaran yang terjadi di lingkungan air ketika zat atau substansi berbahaya sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat maupun dari pabrik, limbah pabrik industri, pestisida, dan lain-lain. Dapat kita lihat di sini ya, tidak adanya kesadaran. Lalu kita sebagai umat Buddha, apa yang kita dapat lakukan? Apa peranan kita umat Buddha dalam mengatasi masalah seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang kalian rumuskan, kalian cari solusinya di dalam diskusi nanti kalian ya. Nanti ya Pak. Banyak sungai di Indonesia. Baik ya, lebih kurang sampai di sini saja. Materi ini Bapak, video ini Bapak tunjukkan, karena kita sudah dapat akar masalahnya ya. Jadi di sini kita mau mencari akar masalah kenapa mereka. Apakah mereka tidak mengetahui dampaknya? Dengan sungai, baik sungai yang ada di sekitarnya atau sungai di luar daerahnya.
ekologi keempat. Ekologinya itu berasal dari kata oikos yang berarti rumah atau tempat hidup dan logos yang berarti ilmu. Ekologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup serta interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ajaran Buddha menganggap bahwa alam dan sekitarnya sebagai dhamma dhatu, yaitu suatu kesatuan mutlak. Ketika suatu peristiwa yang terjadi di alam ini akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejak awal adanya manusia, sudah terjadi interaksi antara manusia dan hewan, bahkan interaksi dengan alam. Manusia memanfaatkan hewan untuk diternak demi memenuhi kebutuhan hidup. Manusia memanfaatkan alam untuk dari uraian tersebut, sudah jelas bahwa manusia, hewan, dan alam saling mengaruhi. Ajaran Buddha memandang semua fenomena yang terjadi di alam semesta adalah saling berinteraksi. Terjadi berdasarkan hukum sebab akibat. Lalu selanjutnya mengenai permasalahan lingkungan akan dijelaskan oleh Saudari Yeni. Yang pertama adalah masalah kebersihan memang tidak terpisahkan dengan sampah. Masalah sampah ini menjadi penyakit akut semenjak lama. Yang kedua ada konsumerisme. Jika dilakukan dengan berlebihan akan menimbulkan efek negatif seperti membawa akar keserakahan dan hawa nafsu manusia yang tidak pernah merasa cukup. Terus yang ketiga ada perusakan hutan dan lingkungan hidup. Manusia kadang dengan sengaja melakukan penggundulan dan pembakaran hutan, tetapi reboisasi tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Lalu yang keempat ada pencemaran lingkungan, dapat menimbulkan berbagai macam akibat seperti matinya makhluk hidup, penghuni lingkungan yang telah tercemar, mengakibatkan penyakit mematikan dan lainnya. Selanjutnya mengenai pendekatan agama Buddha terhadap lingkungan akan dijelaskan oleh Saudari Stefani. Ya, ada beberapa cara manajemen lingkungan dalam Buddhisme. Yang pertama, menerima kenyataan alam dan menerapkannya sebagai basis dan tujuan lingkungan. Lalu mencoba untuk mempersatukan pengembangan manusia dan manajemen lingkungan dengan menggunakan pendekatan holistik dengan mempertimbangkan semua faktor manajemen yang terkait. Yang ketiga, mencoba meluaskan hidup manusia dari berbagai tindakan kotor. Lalu ada materi mengenai mengembangkan kesadaran terhadap lingkungan. Buddha juga menghadirkan jalan cinta kasih, menunjukkan rasa cinta kasihnya secara lengkap. Buddha mengajarkan bahwa bagi yang mengikuti ajarannya perlu mempraktikkan cinta kasih yang tulus, tidak merugikan semua makhluk, tidak hanya untuk melindungi umat manusia, tetapi juga untuk melindungi tumbuh-tumbuhan dan binatang. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok karakter yang telah mempresentasikan hasil yang telah kalian diskusikan ya, yang telah kalian presentasikan. Selanjutnya mari kita masuk ke sesi tanya jawab bagi yang belum kita perdalam lagi untuk menggali lebih dalam tentang materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok karakter. Silakan kelompok religius mengajukan pertanyaan bila ada hal-hal yang masih mengganjal yang ingin diperdalam lagi. Silakan. Dosa, saya ingin bertanya. Saya dari kelompok religius. Antoni ingin bertanya, apa penyebab munculnya masalah lingkungan? Ya, silakan ditanggapi. Saya Yeni Wijaya dari kelompok karakter akan menjawab pertanyaan dari Antoni. Pada dasarnya hal-hal yang menjadi masalah lingkungan antara lain adalah karena ulah manusia yang dikuasai keserakahan, kebencian, dan juga kegelapan batin. Ya, benar sekali ya. Jadi penyebabnya itu karena keserakahan manusia, sedang melakukan pembalakan liar ya, karena keserakahannya dia merusak lingkungan tanpa memikirkan dampaknya ya bagi orang lain termasuk bagi dirinya sendiri. Nah, jadi dalam Buddhis itu bisa terjadi karena keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Kegelapan batin artinya apa? Dia sudah tahu membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan polusi udara, polusi tanah, bahkan polusi air, tapi masih dilakukan itu dan seperti yang ada dilakukan tadi. Ya, bagus sekali. Terima kasih Yeni. Silakan. Bagi yang mau bertanya lagi. Mana sikap Buddha terhadap kelestarian ya? Maksudnya mungkin kelestarian lingkungan yang maksud tadi yang kena signal. Begitu Sinjaria. Ya, Sinjari seperti itu. Halo? Ya. Oke, karena signal Sinjari kurang bagus, silakan yang lain kalau mau bertanya. Putri mau bertanya nggak, Putri? Ya, silakan. Putri ingin bertanya. Ya, dampaknya banyak ya. Dampaknya betul sekali ya, Vanessa ya. Dampaknya banyak. Bisa menimbulkan wabah penyakit ya seperti diare, disentri, kolera, dan lain-lain. Betul sekali. Ya, silakan yang lain bila mau bertanya. Bagus sekali jawaban dari Vanessa. Memang bisa menimbulkan penyakit kalau kita lingkungan kita kotor, membuang sampah sembarangan, ya, seperti disentri, kolera, demam berdarah, bahkan banjir seperti yang sekarang kita alami ya. Itu ya dampak dari manusia gak menjaga pelestarian lingkungan, ya, seperti itu ya. Selain dampak dari pengaruh alam. Nah, kalau pengaruh alam kan di luar kuasa kita, tapi alangkah baiknya dampak banjir, wabah penyakit itu jangan karena ulah manusia seperti itu ya. Silakan yang lain mau bertanya lagi. Masih ada? Leni mau bertanya Kak Leni? Leni? Oh, Leni tersampak tadi ya. Ya, Sir. Leni mau bertanya? Silakan.
Leni bertanya. Ya, silakan. Leni. Pertanyaannya, bagaimana pandangan agama Buddha tentang lingkungan hidup? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Leni. Pandangan Buddhis mengenai lingkungan tercermin dari ayat suci ini. Bagai seekor lebah yang tidak merusak kuntum bunga, baik warna maupun baunya. Pergi setelah memperoleh madu, begitulah hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Naya Buddha menetapkan bahwa seorang biku yang menyebabkan kerusakan pada tanaman dinyatakan bersalah. Buddha Gotama dan siswanya tidak merusak biji-bijian yang masih dapat tumbuh dan tidak akan merusak tumbuh-tumbuhan. Di musim hujan atau wasa, para biku melakukan rakatan dan tidak melakukan perjalanan menghindari kemungkinan dan menginjak tunas-tunas tanaman atau mengganggu kehidupan binatang-binatang kecil yang muncul setelah hujan. Dalam ekosistem, lebah tidak hanya mengambil keuntungan dari bunga, tetapi juga sekaligus membayarnya dengan membantu penyerbukan. Perilaku lebah memberi inspirasi bagaimana seharusnya menggunakan sumber daya alam yang terbatas. Betul sekali Laura ya. Jadi kita sebagai manusia juga harus seperti belajar dari lebah gitu ya. Jadi kita selain mendaya gunakan sumber daya alam boleh nggak? Ya boleh. Cuma jangan karena keinginan kita merusaknya. Kita harus seperti lebah ya. Selain dia mengambil madu dari bunga-bunga, dia juga membantu penyerbukannya. Inilah disebut kalau dalam biologi itu disebut dengan apa? Simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Harusnya manusia dalam menggunakan sumber daya alam juga harus menjaga pelestariannya ya. Bagus sekali, mari tepuk tangan untuk kelompok kita akhiri ya. Udah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok karakter yang telah mempresentasikan dengan baik ya. Telah mempresentasikan dengan baik. Mari beri tepuk tangan. Kamera dibuka ya. Oke, kamera dibuka semua. Nah, bagus sekali. Oke, sekarang kita karena sudah selesai mempresentasikan, sekarang kita adakan refleksi. Jadi kalian tadi telah mengerti ya tentang ekologi ya. Jadi dalam ekologi itu ada unsurnya, yaitu ada biotik dan abiotik. Dalam biotik dan abiotik dibagi juga ada yang disebut dengan makhluk hidup, benda hidup, dan benda mati ya. Benda hidup itu ya manusia yang punyai nama dan rupa, ada batin dan ada jasmani. Kalau benda hidup dia nggak punya batin, nggak punya jiwa, dia hanya punya materi saja seperti tumbuhan. Kalau benda mati seperti apa? Ya yang nggak bisa tumbuh berkembang seperti batu, pasir dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke. Jadi kemudian bagaimana peran agama Buddha dalam pelestarian lingkungan? Buddha telah memberikan contoh. Kita harus bagaikan lebah yang mengambil madu dari bunga tanpa merusak warna dan baunya. Begitu juga kita dalam lingkungan kita, yaitu tentu kita selain menggunakan sumber daya alam yang ada juga harus menjaga pelestariannya. Dengan menjaga pelestariannya, lalu apa manfaatnya kita melakukan hal itu? Tentu manfaatnya bagaimana udara akan menjadi bersih, ya kan, lingkungan kita menjadi bersih ya. Nah, kita pun hidup menjadi nyaman. Dan dia manfaatnya bisa dilihat ya. Dari kesimpulannya dengan membiasakan menjaga pelestarian lingkungan, maka akan membawa manfaat. Manfaatnya antara lain apa? Kita jelas terhindar dari penyakit, lebih sehat dan lebih asri lingkungan kita menjadi sejuk, indah dan hijau. Bebas dari polusi, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum, dan lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Kita menjadi terhindar dari banjir karena sampah-sampah itu enggak kita buang sembarangan. Sudah kita masyarakat sudah sadar tidak membuang sembarangan sehingga banjir tidak terjadi karena ulah manusia. Nah, kalau dampak alam kan beda lagi ya permasalahannya. Oksigen menjadi tersedia di sekitar kita dengan apa? Menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan penanaman bunga-bunga, pohon-pohon ya lingkungan. Jadi oksigen menjadi tersedia ya. Jadi sampai di sini kemudian tentu ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Ini 3 tugasnya. Baik, sampai di sini pembelajaran hari ini kita akhiri. Selanjutnya marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh sahabat kalian Laura. Kepada Laura, persilakan.
Teman-teman sedama, marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan tertinggi kepada Ratana dan angkatkan kedua tangan di depan dada dan membacakan Parita Namakara Pata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami uppapano bhagavato sawabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Laura yang sudah berdoa menutup pendidikan agama Buddha. Ya, sampai jumpa